Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aslir rahmah. Ba'atha ilaina nabiyyan tala alaina alkitaba wa 'allama alhikmah. Fanahadha bihi al-ummata wa kanat khairal ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian kita dalam pengkajian kitab Al-Hikam, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah teruntuk sahibul kitab, penulis kitab, yaitu Sayyiduna Ibnu Athaillah As-Sakandari dan para gurunya Sayyid Abu Abbas Al-Mursi dan juga Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dan juga kepada orang tua kita dan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan rahmatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'na bihi wa bi'uni fid dharain. Amin. Al-hikmah al-hadiyatu wal arba'un. Hikmah ke-41. Beliau menyampaikan al-ajabu kullul ajab. Keheranan yang begitu sangat. Mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu. Beliau merasa heran kepada orang yang senantiasa berusaha untuk melarikan diri, berusaha untuk menghindar. Haroba dari kata-kata haroba yahrubu itu, atau haroba yahribu dalam bahasa Arab adalah melarikan diri, tidak ingin menemuinya, tidak ingin menampakkan dirinya, tidak ingin mendekatinya. Tidak ingin mendekati siapa? Yaitu zat yang la infikaka lahu minhu, zat yang senantiasa menyertai kita, zat yang senantiasa memberkahi kita, zat yang senantiasa memberi kita rizki. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Dan keanehan itu ketika disandingkan sikap seseorang, bagaimana sikap dia terhadap Allah dan bagaimana sikap orang tersebut terhadap selain Allah. Beliau mengatakan wa yatlubu, dan senantiasa mencari, banting tulang, menghabiskan waktunya dan juga tenaganya mencari apa? Mala baqa alahu mahu ma'ah. Itu sesuatu yang tidak akan pernah kekal bersamanya. Mencari dunia. Dunia ini seberapa lama sih? 200 tahunkah? Jarang dari kita mendengar ada seorang manusia yang usianya melampaui 200. Kalau sekarang mungkin nggak ada sama sekali. 150 saja. Bahkan hanya kura-kura Galapagos yang bisa menyentuh 150. Manusia 100 saja udah cukup baik. Akan tetapi dia senantiasa menghabiskan waktunya, senantiasa berkorban, bahkan tidak peduli apapun, bahkan menghindari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa?
Untuk apa? Untuk keduniaan. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari menutup hikam ini dengan sebuah ayat, fa innaha la ta'mal absar. Fa innaha, sesungguhnya, hadis ini dhamiru sya'nya, la ta'mal absar, sesungguhnya hati atau hati yang dimiliki oleh manusia itu, mohon maaf, fa innaha la ta'mal absaru, sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sikap senantiasa melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau untuk mendekatkan diri dan hanya bertumpu pada dunia, adalah sikap bukan yang didasarkan atas kebutaan dari penglihatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta, mereka yang bersikap demikian itu adalah buta hatinya. Kalau sudah buta hati tidak ada obat. Buta hati dunia dan akhirat, ya tinggal kata-kata selamat ini akan semakin sulit. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk senantiasa menggunakan akal. Bagaimana menghargai akal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebagai manatul takrim, sebagai potensi di mana Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan kita kalau kita benar-benar menggunakan akal dengan optimal. Dan dalam hikmah ini pun sebenarnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menyindir dan juga mengajak bagi kita untuk senantiasa menghargai hati. Hati sebagai modal terbesar bagi orang mukmin. Semakin hati itu diasah, maka seorang mukmin akan memiliki dunia yang luar biasa luasnya, dunia yang begitu bahagia. Dan pertanyaan seperti ini, yaitu pertanyaan menyangkut logika. Bagaimana cara kita berpikir, itu sebagai bukan hanya diungkapkan oleh para ulama. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pun mempertanyakan logika atau pikiran mereka, pikiran orang-orang yang tidak menggunakan akalnya secara optimal. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat dalam Al-Qur'an, yaitu kata-kata malakum kaifa tahkumun. Ini ada sedikit kemiripan dengan kata-kata ajaban. Ajaban dalam bahasa Arab berfungsi lit taubih, yaitu untuk mencela. Kok bisa gitu kalau bahasa dalam bahasa kita ya. Kok bisa-bisanya seperti itu. Al-Qur'an sendiri menyebutkan 3 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyindir dan mencela sikap beberapa orang, yaitu dengan kata-kata malakum kaifa tahkumun. Bagaimana bisa kalian menghukumi atau bersikap demikian? Yaitu pertama pada surat Al-Qalam ayat 36, yang ayat sebelumnya menjelaskan afataj'alul muslimina kal mujrimin. Kok bisa kalian menganggap bahwasanya orang muslim, orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan, orang yang senantiasa bertoleransi kepada orang lain, kalian rundung, kalian bully, ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apa salah mereka? Apa salah mereka sehingga ketika mereka lapar, ketika mereka melaksanakan apa yang mereka yakini dari agama, yaitu berpuasa, orang-orang Yahudi Israel yang laknat itu, mereka membom bahkan dalam satu hari sampai 4 kali. Apakah mereka itu orang yang membom itu, mereka orang yang memiliki otak? Mereka samakan orang-orang muslim yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki senjata, yang mereka itu anak kecil dan bayi-bayi yang tidak mampu bahkan untuk bergerak,
disamakan dengan orang-orang teroris. Malakum kaifa tahkumun? Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan hal tersebut. Itu tempat yang pertama. Sementara tempat yang kedua di surat As-Saffat ayat 154. Allah Subhanahu wa taala juga mempertanyakan kepada mereka yang bersikap atau memperlakukan Tuhan dengan tidak semestinya. Di mana kalau kita tanyakan kepada mungkin tetangga kita, agama tetangga kita yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya pendeta mereka yang ada di gereja itu adalah orang suci. Kenapa orang suci? Karena tidak memiliki anak, karena tidak memiliki istri. Sedangkan dalam surat As-Saffat itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung astafal banati 'alal banin. Kenapa sih mereka itu menjadikan malaikat itu sebagai selir-selir Allah, sebagai perempuan yang mendampingi Allah? Kenapa bahkan dipilih pun perempuan, bukan laki-laki? Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengungkapkan dengan astafal banati 'alal banin malakum kaifa tahkumun. Logika apa sebenarnya yang dialami oleh mereka? Dan ini pun pada tempat yang ketiga yaitu surat Yunus 36 dan ini berkaitan tentang sikap seorang umat sikap yang berkaitan dengan umat. Namun secara umum di sini Ibnu Athaillah Sakandari mengajak kepada kita bagi mereka yang tidak mampu untuk digugah dengan hikmah, bagi mereka yang tidak mampu atau tidak tergugah hatinya dengan ajakan-ajakan yang baik. Fala ajabu kullul ajab, maka sebuah keheranan yang luar biasa man tasara'an nasa, bagi mereka yang senantiasa berselisih, bertengkar dan menghabiskan energi dan waktunya untuk apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari maladzat, untuk mencari keduniaan, sedangkan melupakan siapa di balik kenikmatan ini, siapa di balik kehadiran kita, siapa yang menghadirkan keluarga kita, menghadirkan rizki bagi keluarga kita. Itulah pentingnya kita menggunakan akal dan otak, dan segala sesuatu hal yang ada dalam kehidupan kita harus kita pikirkan dengan matang, karena itu adalah sebagai sikap seorang mukmin yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya mengajak kita untuk senantiasa mempergunakan akal ini dengan baik, dan untuk membentuk sebuah kematangan diperlukan bagi kita cara-cara yang khusus atau karakter khusus. Kalau kita menyimak dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajak kepada orang-orang yang beriman. Mengajak apa? Mengajak untuk senantiasa memiliki karakter khusus. Dan karakter itu digambarkan dengan kata-kata yang dalam Al-Qur'an kunu. Jadilah kalian bersikap atau berkarakterlah. Karakter seperti apa yang diwajibkan oleh Allah? Karena kenapa wajib? Allah Subhanahu wa taala di sini mengungkapkannya dengan fi'lul amr. Fi'lul amr adalah sebuah perintah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan sesuatu kepada siapapun kecuali jika hal tersebut adalah menjadi sebuah kewajiban, sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Apa saja dalam Al-Qur'an? Ternyata Al-Qur'an menyebutkan kata-kata kunu bukan setidaknya, hanya di 4 tempat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan kata kunu itu di surat Ali Imran ayat 79. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi para nabi, para rasul senantiasa mengajak umatnya untuk menjadi apa? Rabbaniyin, yaitu hamba yang Rabbani. Dan salah satu karakter hamba Rabbani yang paling harus diingat, kata Abdullah ibn Abbas, yaitu di samping dia memiliki teladan yang baik, yaitu adalah al-mukammilat al-kamalat, senantiasa memiliki teladan yang baik
Dalam hal apa? Dalam hal keimanan, dalam hal keilmuan, dan dalam hal akhlak. Siapapun harus memiliki tauladan yang baik. Tauladan yang baik yang senantiasa kita jadikan patokan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya apa saja kita bisa temukan ya. Akan tetapi apakah kita salah? Kalau seandainya kita berpedoman terhadap beberapa tokoh yang memang tokoh itu memberikan inspirasi bagi kita, baik dalam keilmuan ataupun akhlak ataupun keimanan. Salah satu contoh misalkan kita mengambil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah salah? Sama sekali tidak salah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bagaimana atau menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah para sahabat. Pertama, untuk menjadi Rabbaniyin adalah memiliki teladan yang baik. Yang kedua, salah satu sikap yaitu apa? Sikapnya kata Abdullah bin Abbas adalah at-tadarruj. Senantiasa dia itu mengerjakan segala sesuatu itu dengan apa? Dengan cara bertahap, memikirkan segala sesuatu yang ia alami dan tidak membiarkan sesuatu tanpa terukur. Kunu rabbaniyin, jadilah engkau hamba yang rabbani. Jadilah engkau hamba yang senantiasa menggunakan akal kalian untuk sesuatu hal, untuk mencontoh teladan kalian, mencontoh teladan dengan secara bertahap, karena mustahil bagi seseorang untuk melaksanakan salah satu contoh meniru Rasulullah SAW secara keseluruhan, seluruhnya pada saat itu akan menyulitkan bagi kita. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran di samping seharusnya kita memiliki karakter yaitu Rabbani adalah bersikap integritas, yaitu memiliki sifat kejujuran dan senantiasa sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wala ya ayyuhalladzina kunu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah." Jadilah orang-orang yang berintegritas bagi keluarga. Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan bahwasanya kunu lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin. Yaitu jadilah integritas itu tidak hanya terpaku di keluarga kita, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kita harus bersikap integritas di dalam masyarakat kita. Dan terakhir Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa menjadi penolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Itulah 4 karakter yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita. Jadilah penolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Mungkin sebagian dari dulu pernah ya kita mendengar selintingan atau rumor yang seharusnya ya tidak diikuti, yaitu bahwasanya Allah tidak perlu dibela. Dalam artian Allah tidak perlu dibela, tidak perlu kita sibuk-sibuk membela agama, tidak seperti itu ya. Kalau seandainya kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat As-Saff ayat 14, walakin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Jadilah kita duta-duta terbaik agama. Jadilah kita orang-orang yang bisa mengoptimalkan potensi kemanusiaan kita sehingga sehingga orang siapapun atau siapapun manusia yang melihat kita berdecak kagum bukan karena kitanya, akan tetapi mereka akan menganggap bahwasanya agama yang kita anut itu adalah agama sempurna. Buktinya apa? Buktinya melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu menciptakan kesempurnaan. Itulah kita menjadi kunu ansarullah. Selanjutnya di sini Ibnu Athaillah Sakandari pun menyebutkan dalam syarahnya di sini yang kami bacakan kebetulan dari syarah yang ditulis oleh salah satu ulama Mesir ya. Qala Syekh di sini Ibnu Athaillah Sakandari mempertanyakan al-ajabu kullal ajab, keheranan yang begitu sangat, mimman yahrabu mimman la infikaka lahu, yaitu apabila seseorang
Dia melarikan diri dari sesuatu hal yang bersifat yakin. Kalau kita tanya kepada siapapun, agama apapun, kira-kira sesuatu yang bisa terlihat, sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang akan dialami sama oleh semua manusia yang pernah hidup di dunia adalah apa? Atau ujung dari kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita tanyakan kepada agama apapun, adalah apa? Adalah kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ketika berbicara kematian kadang menyampaikannya dengan diksi atau dengan kalimat al-yaqin. Hatta atanar yaqin. Wa'bud rabbaka hatta atakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau keyakinan. Sesuatu hal yang yakin, yang tampak dan yang terindra oleh kita. Siapapun dari kita, bahkan orang-orang yang tidak beragama pun, al-yakin. Itu kematian itu sudah pasti. Akan tetapi sesuatu yang pasti sering dilupakan oleh kita. Bahkan ya, tidak ada jamin. Apakah ada jaminan? Orang yang usianya 30 wafatnya lebih lama daripada orang yang usianya 90? Ada jaminankah? Tidak ada. Semuanya sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama, dan itu yakin. Kalau seandainya kita meyakini kematian itu akan ada, kenapa kita senantiasa resah? Kalau seandainya keyakinan atau kematian itu akan dialami oleh siapapun, kenapa kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di muka bumi ini, kesempatan kita untuk menikmati nikmat-nikmat yang begitu banyak. Yahrobu minal akhirati, yaitu orang yang lari dari akhirat, lari dari keyakinan allati la budda minha, yang sudah pasti. Wa yatlubu, sementara dia disibukkan mala baqa'alah, sesuatu yang tidak akan pernah kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apapun yang ada atau yang muncul karena alasan manusia, alasan makhluk, maka itu akan habis. Tapi apapun yang kita lakukan, yang kita inisiasi, yang kita perbuat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut akan senantiasa kekal. Maka dari penggalan ini sebenarnya kita bisa mempelajari bagaimana sejarah-sejarah para ulama ya. Para ulama ketika mereka meletakkan sebuah niat atas sebuah perbuatan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang mereka tuju. Kita bisa mengenal Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, sekalipun pada masanya beliau wafat tahun 231, kurang lebih 27 tahun setelah Imam Asy-Syafi'i. Pada saat itu orang-orang tidak terlalu banyak mengenal beliau sebagai seorang faqih. Pada saat itu orang tidak mengenal bagaimana ijtihad beliau, usaha beliau untuk membuat sebuah bangunan pemikiran kefakihan atau fikihnya. Orang mengenal beliau hanya disiksa. Orang mengenal beliau di penjara. Orang mengenal beliau dengan siksaan yang tanpa henti, bahkan siksaannya itu sampai Al-Imam Syafi'i sebelum beliau wafat melihat dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah SAW, disuruh Imam Syafi'i untuk menyampaikan kepada Imam Ahmad yang pada saat itu adalah sebagai murid dari Al-Imam Syafi'i. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Imam Syafi'i, sampaikan salam saya kepada Ahmad
dan saya akan memuliakan ia di hari kiamat. Itu hebatnya, begitu sempurnanya. Padahal pada saat itu mungkin beliau tidak seterkenal Al-Imam Syafi'i. Dan bahkan kalau kita melihat atau kita membaca Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika membicarakan madhab 5 yaitu madhab fikih 5 pada saat itu. Ya kalau kita kenal sekarang madhab 4 ya, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad. Tapi pada tahun 505 pada saat itu belum dikenal yang namanya madhab Imam Ahmad. Belum ada, tapi keikhlasan beliau, tapi perjuangan beliau, karena semua itu diletakkan atas dasar yang benar, yaitu apa? Dasar Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apapun yang kalian bangun atas dasar Allah Subhanahu wa taala maka akan kekal. Apapun yang kalian bangun atas dasar selain Allah maka akan habis. Maka kita lihat sekarang usaha-usaha beliau, Masya Allah, ya, seolah-olah dihidupkan kembali. Begitulah. Bahkan Imam Syafi'i sampai menghormati beliau dalam sebuah riwayat bahwasanya Imam Syafi'i meminta berwasiat, meminta bajunya Imam Ahmad untuk kemudian dicelupkan dan beliau mandi dari baju Imam Ahmad tersebut. Karena apa? Karena ya kalau bukan Rasulullah SAW yang memberikan salam itu berarti orang tersebut itu seperti apa? Spesial sekali. Dan bisa kita lihat bagaimana sejarah para ulama. Al-Imam An-Nawawi, sekecil apapun yang beliau tulis, Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang berisi kurang lebih 40 atau 41, dari hadis tersebut sampai sekarang kitab yang setipis ini akan tetapi diingat oleh umat. Kenapa? Karena beliau senantiasa menjatuhkan pilihannya sebelum beliau berbuat, diniatkan untuk siapa? Untuk Allah. Itu orang-orang zaman dulu. Itu orang-orang zaman dulu. Akan tetapi kita, semakin kita ke sini, semakin jauh, semakin ke sini, semakin ke sana katanya kalau bahasa sekarang. Semakin ke sini, semakin ke sana. Dan itu adalah tantangan kita. Dan itu adalah tantangan kita bagi kita yang meyakini bahwasanya kematian itu pasti, bagi kita yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la infikaka lahu anhu. Tidak bisa keluar dari pengawasan Allah. Mau kemana lagi kita? Kita punya masalah, paling enak dicurhatan kepada siapa? Kalau seandainya kepada manusia, belum tentu memberikan solusi. Bahkan ketika kita bermimpi baik pun, sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Yusuf. Mimpi apa yang beliau saksikan? 11 bintang matahari yang bersujud kepada beliau. Sesuatu yang baik. Kalau diceritakan kepada manusia, belum tentu manusia menerima dengan baik. Tapi kalau seandainya kita ceritakan kepada Allah, berhubung dengan tadi bagaimana sikap seorang muslim ketika kita bermimpi sesuatu yang baik, Al-Quran mengajarkan wala taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Seyogyanya bagi kalian, bagi siapapun yang mendapatkan sesuatu yang baik dari ru'yah, dari mimpi yang memang itu adalah bagian dari kenabian, kata Rasulullah SAW, atau hiburan bagi kita orang mukmin, tapi adabnya jangan kalian ceritakan, jangan kita ceritakan kepada siapapun kecuali kalau memang orang itu sangat mencintai Allah. Bahkan untuk mimpi saja dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatur itu. Untuk mimpi saja Allah mengatur itu. Kemudian, tapi sikap kita bagaimana? Sikap kita melupakannya. Bahkan jika kita, ini mungkin banyak dialami oleh al-fakir ya, ketika kita memiliki rizki, kita banyak perhitungan, terlalu banyak perhitungan terhadap keduniaan. Ini kalau kita sedekahkan, kalau kita nafkahkan, bagaimana? Kita lupa bahwasanya siapa yang menitipkan rizki itu. Ya, kami lupa siapa yang menitipkan rizki ini. Kami lupa siapa yang mendidik kami sampai tahun ini. Kami lupa siapa yang memberikan rizki
yang dititipkan kepada orang tua kami untuk memberikannya kepada kami. Kita lupa. Dan kita hanya melihat sesuatu dari zahirnya saja. Sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Buti di sini, beliau menceritakan bahwasannya bapak beliau bercerita kepada beliau, ada seorang yang soleh di sebuah kampung. Dia berpindah dari sebuah kampung ke kampung yang lain, namun kondisinya sudah renta pada saat itu beliau. Tapi akan tetapi, sekalipun demikian, sekalipun dia renta, akan tetapi tetap memaksakan untuk senantiasa sholat berjamaah. Dan orang tersebut ternyata mengenal atau berkenalanlah dengan imam masjid yang di tempat itu, di mana imam masjid tersebut menjadi imam dari orang yang soleh tadi, yang sudah usianya lanjut, yang baru pindah dari tempat yang lain, dan banyak bergaul dengan imam yang tadi. Melihat kondisi yang dialami oleh bapak tua tadi, imam masjid menanyakan langsung ke rumahnya dan menanyakan, Anda ini sudah usia lanjut, apakah ada yang menjamin rizki Anda sampai saat ini? Kemudian sang bapak tua tadi menjawab, Allah itu tidak akan melupakan siapapun. Itu jawaban pertama. Kemudian setelah selang beberapa hari, kemudian syekh tersebut, yaitu imam masjid, datang kembali untuk menanyakan karena khawatir bapak tua tadi tidak menemukan makanan atau tidak ada rizki yang bisa membuat dia untuk menyambung hidup. Kemudian datanglah sembari menanyakan kondisinya dan menanyakan bagaimana sekarang, apakah sudah ada yang menjamin rizkinya atau sumber pendapatannya. Kemudian jawaban yang sama dikemukakan oleh sang bapak tua tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan dan dia tidak merasa ada masalah. Yang sang bapak tersebut tidak ada masalah terhadap rizkinya. Tapi kenapa soal-soal tersebut? Kenapa pertanyaan-pertanyaan tersebut? Mulai tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, kata beliau, kemudian sang imam tetap ingin memastikan mana sumber penghasilan atau mana sumber rizki yang dimiliki oleh sang bapak tua yang kebetulan soleh tadi. Pada pertemuan yang ketiga, dan dari mana kalau saya temukan adanya rizki atau makanan-makanan yang ada di sekitar bapak tua tadi. Kemudian jawaban yang berbeda beliau sampaikan, yang sang bapak tua tadi sampaikan, bahwasanya saya memiliki baru kenalan atau memiliki kenalan ketika saya pindah ke kampung ini, yaitu seorang Yahudi yang mengenalku dan memperhatikan kondisiku. Maka melihat demikian, sang Yahudi tersebut memberikan beberapa rizki, yang memberikan beberapa makanan untuk dia menyambung hidup. Dan dia menjamin atas keberlangsungan hidupnya. Nah, mendengar jawaban tersebut, uniknya di sini, alhamdulillah, kata sang imam, dia berucap, alhamdulillah kalau demikian, kekhawatiran saya sudah hilang. Yang tadinya senantiasa menghantui saya, sekarang sudah tenang bahwasanya engkau ada yang menjamin, yaitu siapa? Orang Yahudi.
Tapi yang luar biasa ternyata respon dari sang bapak tua tadi. Qala lahu rajul shalih, ya apa-apaan ini? Kata beliau. Apa-apaan ini? Dan beliau responnya, saya akan mengkodok kembali seluruh sholat yang saya pernah sholat di belakang kamu. Kenapa jawabannya demikian? La uqdiyanna salawat allati shalaituha wara'a. Kenapa? Saya sudah meyakinkan kepada engkau berapa kali bahwasanya Allah lah yang menjamin kehidupan saya. Itu jawaban yang di kali pertama, dijawaban di kali kedua. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki saya, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hidup saya, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keberlangsungan hidup saya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakanku. Itu jawaban di pertama dan kedua. Yang masalahnya, engkau tidak menerima itu sebagai sebuah jawaban yang bisa diterima oleh engkau, wahai imam. Dan anehnya, kata bapak tua tadi, ketika saya mengabarkan bahwasanya sang Yahudi lah yang memberi saya rizki, engkau tenang. Malakum kaifa tahkumun. Kok bisa ya logika kita? Ketika kita melupakan bahwasanya Allah lah sebenarnya yang telah mengatur kehidupan kita, akan tetapi kita lebih mudah untuk menerima sesuatu hal yang dari makhluk. Itulah sebagai bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memperlakukan kita dengan segala rahmah, segala keridhaan dan segala kebaikan yang pernah kita terima. Allahumma amilna bima anta ahluh wa la tu'amilna bima nahnu ahluh. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan sifat-sifat terpuji yang Engkau miliki ya Allah. Dengan Rahman Rahim Engkau ya Allah. Dengan Ghafurur Rahim Engkau ya Allah, dengan Wahhab, Razzaq, sang pemberi rizkinya Engkau ya Allah. Dan janganlah Engkau, kami mohon ya Allah, janganlah Engkau perlakukan kami dengan apa yang telah kami kerjakan, karena kami, hidup kami, kehidupan kami semuanya penuh dengan kesalahan dan dengan dosa. Mudah-mudahan unggahan atau pengingat yang diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan al-ajab kullal ajab, keanehan yang sangat yang dialami oleh seseorang dan kebanyakan orang yang senantiasa berusaha untuk melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah yang menjamin kehidupannya, sementara dia lebih bisa menerima terhadap makhluk yang tidak la haula wala quwata, yang tidak memiliki apapun. Ini bisa menggugah keimanan kita dan membawa kita menjadi orang mukmin yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.